Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan membuat drama singkat ini untuk memenuhi tugas ujian semester tengah mata kuliah Human Relation. Selamat datang teman-teman semua. Yang terhormat Ibu Desi Hasbiah, SIM Ikom, selaku dosen pengampu Human Relation. Perkenalkan, saya Harun Dinur Happy dengan NIM G2010629, Ketua Kelompok 4 yang beranggotakan Ananda Putri Aisyah dengan NIM G2011995, Devianti Nuraini dengan NIM 2010008, Nur Latifah Khairani dengan NIM G2010410, dan Selvia Sapitri dengan NIM G2010940. Berikut contoh drama singkat Human Relation dalam ruang lingkup transaksional. Selamat menonton! Ada SMK Mulia 1 dan SMK Mulia 2. Untuk SMK Mulia 1 itu jurusannya ada 3. Ada teknik komputer jaringan, kemudian ada multimedia, dan juga rekayasa perangkat lunak. Dan untuk SMK Mulia 2 kebetulan memiliki 5 jurusan. Ada bisnis daring dan pemasaran, tata busana, otomatisasi dan tata kelola perkantoran, perbankan syariah, serta akuntansi dan keuangan. Yang membedakan hanya jurusannya aja. Kalau untuk sekolah mah tetap namanya. Untuk PTKP ini di dalamnya banyak mempelajari tentang bagaimana cara menjadi sekretaris yang benar. Di antaranya ada apa aja? Ada mengetik cepat, kemudian juga membuat surat, kemudian membuat jadwal pimpinan, telepon, presentasi, dan lain-lain. Khusus untuk SMK apa ya yang memang itu ada perbedaan. Yang mana satu yayasan ini memiliki potongan-potongan. Salah satunya adalah untuk biaya formulirnya menjadi 100.000, kemudian untuk DP-nya tetap 1 juta, dan biaya-biaya lain. Baik, boleh siap. Baik Ibu, untuk biaya ataupun untuk akun dan formulirnya sudah kami buatkan ya Bu, ya. Untuk selanjutnya Ibu besok bisa balik lagi dengan membawa persyaratan. Yang pertama ada ijazah 1 lembar, kemudian foto 3 kali 4 sebanyak 3 lembar, kemudian juga surat keterangan sehat, dan juga fotokopi akte kelahiran berjumlah 2 lembar. Untuk berarti besok saya akan kembali lagi ya. Ya, Terima kasih atas informasinya ya Pak ya. sama-sama Ibu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Human relation adalah suatu proses interaksi yang terjadi antara seseorang dengan orang lain untuk mendapatkan adanya saling pengertian, kesadaran, dan juga kepuasan secara psikologis.
Dalam proses interaksi, sangat dibutuhkan adanya komunikasi oleh setiap individu. Komunikasi ini sebagai suatu transaksi. Transaksi yaitu proses simbolik yang menghendaki orang-orang mengatur lingkungannya dengan membangun hubungan antar sesama manusia melalui pertukaran informasi yang bertujuan untuk menguatkan sikap dan juga tingkah laku manusia itu sendiri. Analisis transaksional adalah metode yang menyelidiki peristiwa dalam interaksi orang per orang, cara mereka memberikan umpan balik, serta pola permainan egonya masing-masing. Nah, di video sebelumnya merupakan salah satu contoh human relation dalam ruang lingkup transaksional. Mengapa? Karena dalam video tersebut terjadi sebuah bentuk interaksi, yaitu adanya komunikasi antara komunikator dan juga komunikan, yang memiliki peran dan juga status egonya masing-masing, yaitu sebagai pedagang dan juga pembeli. Selain itu, pesan yang disampaikan dalam video sebelumnya bertujuan untuk menguatkan sikap satu sama lain agar dapat tepat dalam memilih jurusan di SMK Malia. Komunikasi yang terjadi pada video sebelumnya juga adalah jenis komunikasi interpersonal dengan pola komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal merupakan bentuk komunikasi yang dilakukan secara mendatar, di mana pertukaran pesannya ini terjadi secara menyamping dan dilakukan oleh kedua pihak yang mempunyai kedudukan yang sama. Nah, di video itu ada sebagai pedagang dan juga pembeli. Pada komunikasi tersebut, terjadi komunikasi verbal dan juga non-verbal yang digunakan oleh keduanya. Bahasa verbal ialah mengacu pada penggunaan bahasa baik secara lisan maupun secara tulisan. Sedangkan komunikasi non-verbal terjadi melalui tubuh dan gerak badan. Biasanya lambang-lambang ini sebagai penguat di komunikasi gitu. Nah, di video interaksi sebelumnya termasuk komunikasi yang efektif menurut saya. Karena antara komunikator dan komunikan ini terjadi adanya saling pengertian. Faktor-faktor yang menjadi penyebab komunikasi ini efektif ini antara lain yaitu adanya kejelasan dan pesannya dibuat secara singkat. Pesan yang disampaikan oleh keduanya ini disusun dengan kata-kata yang sederhana dan juga jelas sehingga dapat dipahami oleh satu dengan lainnya. Kemudian ada kemampuan mendengarkan dan memahami. Keterampilan ini harus ada pada diri seorang komunikan gitu. Karena ini sangat penting untuk menafsirkan pesan untuk adanya kesepahaman. Yang ketiga, adanya kepercayaan diri dalam menyampaikan pesan. Lalu di video sebelumnya juga ada komunikasi secara nonverbal. Nih, ini tuh bisa menjadi cara untuk meyakinkan pesan. Yang keempat yaitu adanya umpan balik. Pada video sebelumnya, keduanya saling memberikan umpan balik satu sama lain sehingga komunikasi yang terjadi ini menjadi efektif. Seperti itu. Berapaan teh satunya? 10.000. 10.000. Satu apa dua teh? Satu aja. Teteh itu asap apa? Jadi boleh satu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Putri Aisyah.
dengan NIM G2011195. Saya akan menjelaskan mengenai proses interaksi komunikatif antara penjual dan pembeli dalam transaksi barang yang diperjualbelikan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, berbeda dengan penelitian kuantitatif yang berbasis pada hitungan angka dan statistika. Penelitian kualitatif memiliki dasar deskriptif guna memahami suatu fenomena dengan lebih mendalam. Penelitian kualitatif menggunakan landasan teori sebagai panduan untuk memfokuskan penelitian, serta menonjolkan proses dan makna yang terdapat dalam fenomena. Penelitian kualitatif berdasarkan dari data lapangan dan menggunakan teori yang sudah ada sebagai pendukung. Lalu hasilnya akan memunculkan teori dari data tersebut. Menurut Bogdan dan Taylor 1992 menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Sesuai dengan tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengetahui tentang bagaimana pola komunikasi pedagang kaki lima dalam menjual makanannya. Dalam hal ini, pola komunikasi dapat terjadi juga pada interaksi komunikasi antara pedagang dan pembeli. Komunikasi antar personal atau yang lebih dikenal dengan interpersonal. Komunikasi yang terjadi antara komunikator dengan komunikan secara langsung dengan cara berhadapan muka atau tidak. Komunikasi seperti ini termasuk lebih efektif karena kedua belah pihak saling melancarkan komunikasinya dan dengan feedback keduanya melaksanakan fungsinya masing-masing. Hal ini juga terjadi antara pedagang dan pembeli di warung Bojonggede, di mana ketika melangsungkan interaksi pastinya keduanya akan melakukan tatap muka. Proses komunikasi yang terjadi antara pedagang dengan pembeli adalah dengan konsep tatap muka, dimulai oleh pedagang yang menjajakan dagangannya sehingga menarik pembeli untuk membeli dagangannya tersebut. Sarana komunikasi pedagang tersebut ialah mulut dan suara mereka untuk menarik perhatian pembeli. Selain itu juga kemampuan berkomunikasi secara persuasif dengan bujukan serta memberikan harga yang tepat merupakan salah satu andalan para pedagang di warung Bojonggede dalam upaya menjual barang dagangannya. Dikaitkan dengan kajian ilmu komunikasi pada pola komunikasi tersebut berkaitan dengan pendekatan komunikasi interpersonal yang disertai dengan pendekatan komunikasi persuasif oleh pedagang ke pembeli. Bentuk pola komunikasi yang terjadi adalah sesuai dengan pendekatan komunikasi antarpersonal serta didukung dengan pendekatan komunikasi persuasif dengan tujuan akhirnya mendapatkan feedback komunikasi, yaitu pembeli pada akhirnya membeli dagangan para penjual di warung Bojonggede dengan pedagang yang menjajakan makanannya untuk menarik pembeli. Sekian analisis dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Julai tahu gak kemarin aku ke pasar mau beli sepatu, kan sepatu aku teh bolong, itu gara-gara kena paku. Terus aku teh mau beli sepatu lagi kemarin teh. Atau kenapa gak beli? Tapi sepatunya teh mana mahal-mahal. Ada yang 300, 400, 500, ini mahal teh. Terus aku teh nawar, nggak bisa. Tapi itu mah sepatunya dia bermerek sih. Jadi aku tuh gak jadi belinya, cuma lihat-lihat doang. Padahal mah udah jauh. Aduh, kasihan sekali Anda. Oh iya, aku kesini gak mungkin gak bawa apa-apa dong. Karena aku di sini, karena kamu membutuhkan barang yang aku mau jual. Ya udah nih aku jual ke kamu aja daripada aku jual ke orang. Apa ini teh? Ini sepatu. Ih, bagus nih. Iya, baru kemarin aku beli. Baru datang kemarin maksudnya. Ini teh mereknya apa? Fashion. Berapaan ini Julai? Aku belinya 200. Ya
udah ke kamu gaya 200. Iya atuh sarwaken. Sama aja atuh kalau gitu mah. Atau daripada ini aku 200 dapat kaos kaki 2. Iya atuh 150 we. Iya, 160 we. Aku punyanya ge 100.000 kamu mah. Ih, gimana ya? Makanya aku beli sebelah. Enggak, aku jangan sebelah, ini dua-duanya. Tuh, gratis ini aja kaos kaki 2. Kamu takutnya nggak ada kaos kaki di rumah? Iya, tapi jangan 160 atuh. Tapi maunya berapa? 150. 155. 150 we. Boleh deh. Ini tuh jadi sepatu teh berapa? 155 boleh sama ke kamu mah. Bagus gak ini? Bagus ya Allah, baru gak basi belinya udah lama tapi baru dateng. Oh, tahan lama enggak ini? Insya Allah tahan lama. Gimana pemakaiannya sih? 150 ya? Ih, gimana ya? 155 mentok. 150 ya tuh. Ih. Ya udah deh. Ke temen mah guys. Temen boleh Dibayar sekarang. boleh. Ini sekarang mau besok dia mau nanti dia boleh. Ya udah tuh nih duitnya. Ya udah, makasih ya. Iya, makasih ya Ini Jul. kreseknya. Ya. Semoga awet ya Jul. Iya, semoga Aku kamu. terima ya Iya. sepatunya. Mm-mm. Jangan diambil lagi. Ya enggak tuh, nanti aku mau beli lagi. Itu uangnya udah ya. Heeh. Makasih ya Jul. Iya, sama-sama. Dalam contoh human relation ruang lingkup transaksional yang baru saja ditampilkan, video tersebut menunjukkan contoh human relation ruang lingkup transaksional dalam bidang jual beli. Dalam video tersebut dapat dilihat ada dua orang yang sedang melakukan komunikasi dengan komunikator yang bercerita bahwa sepatu yang ia punya bolong dan ia ingin membeli sepatu baru. Tanpa basa-basi, komunikan langsung menawarkan sepatu yang baru saja ia beli karena ukurannya yang terlalu kecil. Sehingga komunikan berniat untuk menjual sepatu tersebut kepada komunikator. Setelah dicoba, sepatu yang dijual oleh komunikan memiliki ukuran yang sama dengan sepatu yang dipakai oleh komunikator. Setelah itu mereka melakukan komunikasi secara terus-menerus dan melakukan tawar-menawar untuk menentukan harga yang pas untuk disepakati. Setelah mereka menemukan harga yang pas untuk disepakati, mereka menyepakati harga dan komunikator berniat untuk membayar sepatu yang dijual oleh komunikan. Dalam video tersebut, komunikasi yang dilakukan adalah komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih yang biasanya tidak diatur secara formal dan dilakukan secara face-to-face atau melalui media. Sifat komunikasi yang dipakai dalam video tersebut adalah komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan lisan maupun tulisan. Contohnya seperti penggunaan kata-kata. Dalam video tersebut, orang yang bercerita berperan sebagai komunikator atau orang yang menyampaikan pesan, sedangkan orang yang menjual sepatu sebagai komunikan atau orang yang menerima pesan. Komunikasi yang dilakukan berjalan dengan baik karena pesan yang disampaikan oleh komunikator dapat diterima dengan baik oleh komunikan. Sehingga mereka mendapatkan kesepakatan yang bisa disepakati oleh kedua belah pihak. Kesepakatannya adalah sepatu yang resmi dibeli oleh komunikator dengan harga yang disepakati oleh bersama. Jadi yang dulu daging apa? Banyak. Jadi
Lu situ ceritain. Dengar ini TV. Nanti kalau ada suara gua, mute aja ya. Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devianti Nurhini dengan NIM G20108. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses-proses interaksi komunikatif antara penjual dan pembeli di warung makanan serta pola-pola interaksi komunikatif yang terbentuk, makna yang menyertainya, dan dampak dari pola-pola tersebut terhadap efektivitas kegiatan jual beli. Penelitian ini merupakan penelitian etnografi komunikasi yang merupakan salah satu disiplin yang lahir dari pendekatan interaksional dalam kajian bahasa. Definisi etnografi komunikasi secara sederhananya adalah pengkajian peranan bahasa dalam perilaku komunikasi suatu masyarakat, yaitu cara-cara bagaimana bahasa dipergunakan dalam masyarakat yang berbeda-beda kebudayaannya. Pencarian Ningrat dalam Kuswarno 2008. Peristiwa transaksi jual beli pada kasus video tersebut tidak disertai dengan praktik tawar-menawar atau negosiasi yang intensif antara penjual dan pembeli, karena sudah ada harga yang ditentukan untuk tiap masing-masing menu dan tiap masing-masing makanan sesuai dengan ukuran. Studi terdahulu tentang pola-pola interaksi komunikatif antara penjual dan pembeli lebih banyak mengambil objek studi tentang tawar-menawar yang bersifat konvensional atau sesuai dengan sistem harga luncur. Penelitian ini mengkaji tipe jenis transaksi jual beli yang terjadi di Warung Panjang Ciawi Bogor. Pola komunikasi yang difokuskan di sini adalah komunikasi interpersonal atau komunikasi tatap muka yang terjadi antara pedagang dan pembeli. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti merumuskan masalah bagaimana pola komunikasi antara pedagang dan pembeli di Warung Panjang Ciawi Bogor. Komunikasi verbal adalah penggunaan bahasa untuk mentransfer informasi melalui berbicara atau bahasa isyarat. Ini adalah salah satu jenis yang paling umum, sering digunakan selama presentasi, konferensi video, dan panggilan telepon, rapat, serta percakapan satu lawan satu. Komunikasi verbal penting karena efisien. Kebalikan dari komunikasi verbal, maka komunikasi non-verbal merupakan proses komunikasi saat pesan tidak diekspresikan melalui kata-kata. Komunikasi verbal memainkan peranan yang cukup penting karena sebuah komunikasi verbal yang disampaikan tidak akan berlangsung efektif apabila tidak disertai komunikasi non-verbal yang tepat pada waktu yang bersamaan.
Dalam interaksi jual-beli, bahasa dianggap sebagai medium yang cukup penting. Bahasa adalah instrumen sosial, yaitu bahasa sebagai bentuk perilaku sosial yang merupakan hasil dari proses interaksi sosial, yang penggunaannya bervariasi menurut konteks sosialnya. Kaplan dan Manners. Menurut Al-Wasilah, fungsi bahasa adalah sebagai alat komunikasi dan sekaligus sebagai lambang sistem umat manusia. Sedangkan Keraf mengidentifikasikan fungsi bahasa sebagai berikut. Yang pertama ada sebagai alat untuk mengekspresikan diri, yang kedua bahasa sebagai alat komunikasi, yang ketiga ada bahasa sebagai alat untuk integrasi dan adaptasi sosial, serta yang keempat ada bahasa sebagai alat untuk mengadakan kontak sosial. Bahasa dan pemakaiannya selalu dihubungkan dengan interaksi antar individu dalam kegiatan-kegiatan di masyarakat. Pemakaian bahasa pada transaksi jual-beli dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial budaya. Faktor-faktor sosial budaya yang mempengaruhi penggunaan bahasa adalah status sosial, tingkat pendidikan, umur, tingkat ekonomi, jenis kelamin, dan sebagainya. Di samping itu, pemakaian bahasa juga dipengaruhi oleh faktor-faktor situasional, yaitu siapa berbicara dengan bahasa apa, kepada siapa, kapan, di mana, dan mengenai masalah apa. Suwito. Di video tersebut, pembeli menggunakan bahasa yang kurang efektif dan kurang jelas, sehingga menimbulkan komunikasi yang tidak efektif. Penjual pun tidak menangkap apa makna dan tujuan yang disampaikan pembeli. Dalam proses jual-beli, kemampuan berkomunikasi atau communicative competence yang berdasarkan sistem kebudayaan penutur dapat menunjang keberhasilan kerja di sektor informal. Sebagai sarana komunikasi dan ekspresi diri, bahasa dapat mempengaruhi pikiran dan perasaan manusia lain, sehingga dengan bahasa, seseorang mampu membuat orang lain melakukan tindakan responsif sesuai dengan pesan yang dipertukarkan. Interaksi sosial dan praktik-praktik transaksi jual-beli di warung tradisional termasuk dalam salah satu peristiwa tutur atau speech event. Dalam peristiwa tutur tersebut, pemakaian bahasa dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti situasi dan peristiwa. Peserta tutur, tujuan berbicara, dan norma-norma interaksi. Bahasa lisan merupakan sarana utama komunikasi, bekerja sama, dan mengidentifikasikan diri dengan sesama dalam lingkungan warung. Komunikasi sebagai aktivitas proses atau kegiatan terbentuk karena adanya unsur-unsur komunikasi. Suranto mengidentifikasikan unsur-unsur komunikasi yang mencakup. Yang pertama ada komunikator yang menciptakan pesan dan selanjutnya mengirimkannya melalui saluran tertentu kepada orang lain. Yang kedua, pesan merupakan komponen yang menjadi isi komunikasi berupa pesan verbal dan non-verbal. Yang ketiga, saluran atau media adalah sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan, misalnya melalui media cetak, audio, dan audiovisual. Yang keempat ada komunikan sebagai penerima pesan, menganalisis dan menafsirkannya sehingga dapat memahami makna pesan tersebut. Yang kelima ada umpan balik, merupakan sebuah respon atau tanggapan seorang komunikan setelah mendapatkan pesan. Dan yang keenam, kegangguan yang sering terjadi, baik yang bersifat teknis maupun sistematis, dapat menyebabkan penurunan efektivitas proses komunikasi. Dalam kehidupan sehari-hari, interaksi sosial dapat berlangsung di berbagai planeta sosial, seperti di keluarga, kantor atau tempat kerja, ruang kuliah, atau pasar tradisional. Sebagai tempat berlangsungnya aktivitas interaksi jual-beli antara penjual dan pembeli. Pasar tradisional memiliki dimensi yang kompleks. Pada penelitian ini digunakan pendekatan interaksionalisme simbolik untuk mengetahui penggunaan bahasa pada interaksi jual-beli, di mana adanya stimulus yang diterima dan respon terjadi melalui simbol-simbol yang mereka ciptakan berdasarkan realitas sosial. Simbol komunikasi merupakan proses dua arah di mana kedua belah pihak memberikan makna atau arti terhadap simbol-simbol itu. Menurut Little John dan Foss, interaksionisme simbolik berfokus pada cara-cara manusia membentuk makna dan proses-proses stimulus respon dalam masyarakat melalui percakapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis dari mana lu? Gue habis muter-muter sama Almer. Aduh, gue lapar nih.
Sama Mer, gue juga lapar, tapi gue gak punya duit. Sama kayak gue gak punya duit. Lu Mer? Aha, gak ada. Kasih dong, kasih uduk. Kasih uduk. Kasih uduk. Ada tukang nasi uduk tuh. Aha, gue punya ide. Nasi uduk. Kok, sini kok. Bang, sepedanya pinggirin dulu dong. Oh iya, bener lu. Tahu. Kasih tuh. Pok, beli Pok. Yang lengkap ya Pok. Ya. Saya jangan pakai tempe. Saya juga. Saya pakai lah biar sehat. Abang Dava mau pakai apa? Saya mau pakai nasi putih, kerupuk sama mie kuning ya Bu. Iya. Ini Abang Dava. Makasih Pok. Abang Amer pakai apa? Nasi putih, kerupuk, sama mie goreng aja Pok. Nih Abang Amer. Saya komplit ya Pok. Ini Abang Acit. Pok, sendoknya mana ya Pok? Iya lupa, makan pakai tangan aja ya Bang. Iya. Enak banget. Mana kamera? Mantap. Pok, udah nih Pok. Bang, mau takut, buka dulu ya. Kok nggak ada yang bayar sih? Nanti di rumah aku diomelin mama deh. Hasil analisis saya dari cuplikan video yang kalian lihat barusan bisa disimpulkan bahwa hubungan human relation di ruang lingkup transaksional adalah sebuah proses atau kejadian yang berkelanjutan, di mana masing-masing elemen saling bergantung satu sama lain. Komunikasi yang menekankan pada pentingnya peran pengirim pesan dan penerima dalam proses komunikasi yang berlangsung dua arah. Digambarkan bahwa kita berkomunikasi tidak hanya sebagai ajang untuk bertukar pesan, melainkan untuk membangun hubungan. Proses yang berlangsung secara kesinambungan di mana pengirim dan penerima saling bertukar peran dan bertukar tempat secara seimbang. Pesan berjalan mengambil tempat
dengan umpan balik konstan yang diberikan oleh partisipan komunikasi. Umpan balik yang diberikan oleh salah satu pihak adalah pesan bagi pihak lain. Di dalam drama singkat tadi juga ada komunikasi interpersonal, melibatkan pesan verbal maupun pesan nonverbal. Kata-kata yang mereka gunakan dalam drama singkat itu komunikasi tatap muka dengan orang lain dan disertai dengan petunjuk nonverbal seperti ekspresi wajah, kontak mata, dan gerak tubuh atau bahasa tubuh. Kita menerima pesan interpersonal melalui panca indera yang kita miliki seperti mendengar, melihat, mencium, dan menyentuh. Pesan-pesan yang disampaikan sebagian besar bergantung pada faktor-faktor lain yang terlibat dalam interaksi. Itulah beberapa contoh human relation dalam ruang lingkup transaksional. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata dan pengucapan yang tidak tepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.